Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah menyimpan scene, preset, dan snapshot di Behringer X18. Nah, di antara scene, preset, dan snapshot ini bisa kita gunakan baik itu pada waktu live atau kita record, itu bisa kita gunakan. Perbedaannya adalah antara scene dan snapshot. Kalau scene dan preset ini kita nge-save-nya, kita menyimpannya di desktop ataupun di PC, itu kita save-nya di sana lokasinya. Sedangkan yang hebatnya, kerennya di Behringer X18 atau di XR series ini, snapshot kita menyimpannya bukan di desktop, tetapi di mixer itu sendiri. Nah, itu perbedaannya. Nah, perbedaan antara scene dan snapshot adalah kalau scene itu menyimpan seluruh processing yang ada di input maupun output, baik itu insert, terus effects and return, dan semua secara keseluruhan disimpan dia. Itu di scene, menyimpan di scene. Sedangkan snapshot itu kita bisa memilih apa aja yang akan kita bisa simpan atau apa yang ingin tidak kita save di snapshot. Itu bisa kita pilih, baik itu melalui channel ataupun parameternya ataupun secara global. Nah, itu perbedaannya snapshot dengan scene. Jadi misalkan kita dalam sebuah event ada 2 band lebih, nah itu kalau kita menggunakan scene itu juga bisa, tapi pada waktu kita load itu kita harus mencari di desktop ataupun di PC. Sedangkan untuk snapshot kita bisa langsung load tanpa harus kita mencari foldernya. Jadi kita tinggal kita simpen di snapshot, di snapshot urutan keberapa. Jadi di snapshot ini kita bisa menyimpan scene kita sampai 64 snapshot. Nah, itu bisa kita gunakan. Tapi setelah kita selesai event, biar tidak bingung, kita hapus yang sudah tidak terpakai. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba. Oke teman-teman, di sini kita sudah di layar XR Edit. Di sini saya menggunakan X18. Nah, untuk pertama yang akan kita bahas adalah scene. Nah, di scene ini kita di XR Edit bisa menyimpan settingan kita di scene dengan cara kita ke section shift ini. Kita tekan sekali. Nah, save as scene atau save output preset ini bisa kita simpan sesuai kebutuhan. Sekarang kita akan menyimpan scene. Tinggal setelah ada menu ini kita tekan. Nah, di sini sudah ada di tampilan di layar. Tinggal kita nge-save-nya di mana. Misalkan saya taruh di dokumen. Setelah itu kalau bisa kita buat folder baru. Saya tulis tes. Oke, tes scene. Nah, berarti kita nyimpannya nanti di sini. Kita tulis scene 1. Kita save. Nah, sekarang berarti scene kita sudah ada di laptop sini. Misalkan kita mau load, tinggal kita load. Nah, ini ada load.
mau kita recall, tekan load. Nah ini load scene. Nah, tinggal kita cari tadi di mana, misalkan di dokumen. Kita cari. Nah, ini test scene. Setelah itu kita lihat. Nah, ini scene 1. Baru kita open. Berarti kita load. Nah, ini ke settingan yang sudah kita simpen. Ini scene. Sedangkan untuk kita pengen nge-save channel input maupun output secara keseluruhan processingnya, atau kita simpan, misalkan kita tekan dulu mixer. Nah, tampilan secara keseluruhan seperti ini. Misalkan channel 1 ini saya mau simpen dia sebagai basic channel. Jadi basic channel semua yang ada processing di sini, baik itu gate, EQ, compress, dan locatnya, semua yang terjadi di sini itu di save di save presetnya. Misalkan save channel preset. Nah, kita tadi nge-save-nya di mana? Misalkan dokumen. Misalkan kita simpen di scene sini juga nggak apa-apa. Tinggal kita buat aja folder baru. Preset channel. Nah, ini channel. Nah, ini channel 1. Misalkan saya buat 01 kick. Biar berarti channel 1 kick. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi secara keseluruhan di channel 1 ini di save presetnya. Misalkan kita pengen cuma menyimpan presetnya, misalkan gate-nya kita simpen untuk settingan gate untuk kick-nya, misalkan tinggal kita save aja lagi, save gate preset. Nah, di sini ke folder yang akan kita simpan. Setelah itu kita buat, misalkan mau buat folder juga nggak apa-apa, misalkan nggak buat folder juga nggak masalah. Yang penting kita tahu itu adalah gate, kick gate. Misalkan kita tulis kick gate. Nah, ini menandakan bahwa presetnya gate. Kita save. Nah, misalkan kita pengen load, kita recall settingan gate-nya. Jangan lupa kita ke section gate dulu, baru load channel preset. Nah, baru kita cari tadi di mana foldernya yang kita simpan. Nah, ini sudah ada kick gate channel. Tinggal kita open, otomatis langsung dia nge-recall misalkan channel yang belum gate-nya belum. Nah, ini gate-nya masih belum aktif ya, channel 11. Coba saya recall, load channel preset di dokumen, saya taruh di dokumen tadi. Nah, ini kick gate open. Nah, dia langsung presetnya kick tadi untuk gate sudah di load sama dia. EQ juga gitu, tinggal kita save EQ preset. Nah, itu nge-save nya. Compress atau send-nya aja kita simpen secara bersamaan. Kalau secara keseluruhan
tampilannya presetnya yang kita simpan secara keseluruhan. Seperti tadi kita select dulu channelnya, baru kita tekan indikator mixer ini ke section mixer. Nah, total semua yang ada di sini, processing yang di sini itu di save, mulai dari gain, terus ada phantom, ada fasenya, ada juga low cut-nya, itu semua tersimpan, termasuk fader, termasuk juga send ke busnya, kiriman ke aux juga tersimpan secara keseluruhan. Jadi waktu kita ngeload, semua yang ada di sini itu disimpan sama presetnya yang kita inginkan. Kalau per channel, kalau per sectionnya misalkan gate atau EQ, tinggal kita klik dulu EQ-nya, baru kita save. Nah, save EQ seperti itu. Oke, untuk preset sudah, sekarang kita ke snapshot. Nah, di sini snapshot nge-save-nya bukan di laptop atau PC atau di Android atau di iPad-nya, tapi dia snapshot ini nge-save-nya langsung di mixernya sendiri. Jadi misalkan kita save, nah ini sudah ada, saya gunakan. Jadi 64 snapshot yang bisa kita gunakan. Misalkan kita nge-save di 4, kita ganti namanya dangdut 2, enter, setelah itu save. Nah, berarti di snapshot 4 ini adalah kepunyaan dari snapshot nomor 4. Sekarang loadnya bagaimana? Nah, di sini ini sudah menandakan ini untuk area section untuk snapshot. Jadi kita lebih mudah untuk loadnya. Kalau scene kita harus untuk loadnya kita harus ke load scene dulu, baru cari ke folder atau ke mana kita menyimpannya. Kalau di snapshot, jadi kita bisa menggunakan, misalkan ini dangdut 2, saya load, tinggal tekan go. Nah, ini dia sudah load. Kalau kita pengen load sebelumnya, misalkan dangdut di snapshot 3, go. Nah, ini kelihatan, kita ke 4, go. Nah, ini jadi lebih cepat kita untuk akses recall-nya. Jadi snapshot ini menyimpan datanya itu di mixer, bukan di laptop ataupun di PC-nya. Nah, yang saya maksud tadi adalah kita di snapshot ini bisa memilih mana yang ingin kita simpan atau yang tidak kita simpan di snapshot. Jadi misalkan di channel selection ini kita bisa pilih mana aja yang tidak kita simpan. Jadi yang tercentang ini hanya ini yang disimpan. Kalau yang channel yang nggak dicentang ini dia tidak akan disimpan di snapshot yang kita simpan di sini. Kalau kita centang semua, berarti semua processing baik itu channel, parameter, dan global. Nah, ini masing-masing ada nih. Jadi rekomend saya kalau misalkan kita gunakan untuk
lebih dari 2 band atau bandnya banyak, kita mending nge-save-nya di sini. Jadi lebih cepat kita untuk recall-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi menyimpan scene, menyimpan preset, dan juga untuk snapshot. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah menggunakan scene, preset, dan snapshot di Behringer X18. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!